Tapi sebelum kita mengenal tentang Madinah ini atau tentang Masjid Nabawi atau area-area yang insya Allah akan kita lewati, kita harus tahu bahwasannya kota Madinah ini merupakan kota yang sangat mulia. Yang perlu kita ketahui, Madinah itu dulunya bernama Yathrib. Yathrib itu merupakan nama Madinah pada zaman jahiliyah sebelum Islam masuk. Kemarin kita sudah sempat cerita sedikit tentang bagaimana Nabi SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah. Setelah kedatangan kaum Ansor ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh, mereka melakukan Bai'at Aqabah yang pertama dan kemudian Bai'at Aqabah yang kedua. Membaiat Nabi SAW, kemudian Nabi SAW menjadikan Madinah ini sebagai pusat Islam setelah merasa tidak nyaman dengan apa yang mereka hadapi, yang kaum muslimin hadapi di Mekah. Kemudian Nabi SAW menjadikan Madinah sebagai pusat Islam, kemudian pusat politik Islam, kemudian ekonomi Islam, semuanya berpusat di Madinah. Dan kita ketahui Madinah suhunya itu sangat ekstrim. Dahulu para sahabat ketika pertama kali masuk Madinah banyak ditimpa penyakit. Kemudian mereka mengeluh kepada Nabi SAW dan Nabi pun mendoakan keberkahan untuk orang-orang yang tinggal di Madinah. Salah satu di antaranya adalah orang yang meninggal di Madinah itu akan lebih mudah untuk mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Itu yang Nabi SAW katakan. Kemudian berkaitan tentang waktu Nabi SAW tinggal di Madinah, beliau tinggal di Madinah kurang lebih 10 tahun. Dan selama 10 tahun, waktu yang singkat, beliau berhasil menjadikan kota Madinah sebagai pusat politik Islam, sebagai pusat perekonomian dan pusat kemajuan Islam. Ini merupakan betapa cerdasnya beliau. Dan juga di antara hal yang lain adalah batasan-batasan tanah haram. Tanah haram itu memiliki batasan-batasan. Yang dahulu zaman Nabi batasannya itu tidak begitu luas. Namun berdasarkan kesepakatan para ulama, batasan diperluas lagi hingga beberapa kilometer. Di antaranya yang ketika mendekati Jabal Uhud itu masuk dalam batasan tanah haram. Dan kita akan masuki Masjid Nabawi. Insya Allah kita akan membahas tentang pembangunan Masjid Nabawi. Saat Nabi SAW usai atau tiba di Madinah menggunakan unta, kaum muslimin itu berebutan untuk memegang tali kekang unta Nabi SAW. Mereka berusaha untuk membawa unta ini menuju ke rumah mereka masing-masing. Namun Nabi SAW melarang mereka dan membiarkan unta ini berjalan. Hingga sampailah unta Nabi SAW ini berhenti di sebuah rumah milik 2 orang anak yatim piatu, yang mana kedua anak yatim piatu ini awalnya ingin ditebus oleh Nabi SAW. Awalnya mereka ingin menghibahkan tanah itu kepada Nabi SAW, namun Nabi menolak dan Nabi SAW membayar atau menebus tanah tersebut dan menjadikannya sebagai masjid. Kemudian Nabi SAW dalam pembangunan masjid pun juga tidak asal-asalan. Beliau itu memerintahkan para sahabat untuk membangun masjid, yang mana dahulunya masjid ini terdapat beberapa pohon kurma dan juga terdapat beberapa kuburan milik orang-orang musyrik. Kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mengangkat tulang belulang dari orang-orang musyrik ini dan memindahkannya, serta menebang pohon-pohon kurma untuk menjadikannya sebagai masjid. Dan cerdasnya beliau tidak asal-asalan dalam membangun masjid. Beliau memerintahkan setiap orang yang berkompeten untuk melakukan sesuai dengan bidangnya. Seperti hal misalnya ketika misalnya beliau memerintahkan sahabat yang bernama Al-Yamami untuk mengaduk semen, untuk mengaduk tanah liat menjadi sebuah batu bata yang kemudian akan menjadi pondasi masjid. Karena diketahui, kita belok ke 326. Karena diketahui apa yang terjadi dahulu itu tidak, bahan dasarnya masih mentah.
Jadi harus benar-benar diolah. Dan apa yang dilakukan oleh Al-Yamami dalam mengaduk bahan mentah ini menjadi batu bata itu sangat bagus hasilnya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan Al-Yamami untuk memberikan atau untuk menjadikan hal ini sebagai pengaduk semennya. Sebentar, tadi ada jamaah 333 di mana? 32 enggak. Di sebelah mana tadi? 39 tadi bilangnya. 328. 328. Kalau orang besar ke sana kan? Ya. Gimana? Yang besar kan ke sana kan? Di sana mereka menunggu. Atau kita tunggu di 326 ya? Sini aja kali. Kita di 326. Merapat ke 326. Oke, kita jangan terlalu ngambil jalan, kita agak menyingkir sedikit. Oh, ini udah. Ayo tahan. Ahlan. Ahlan. Ada yani rihlah nabawiyah. Lah, huna.